kasih-Mu seperti air yang mengalir tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami ada sebagaimana ada, dan kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Karena firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang menghajar kami, mendidik kami, dan menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu, tapi roh-Mu tidak terbatas malam hari ini. Terima kasih, sore hari ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang luar biasa karena hadir Engkau di tempat ini. Kehadiran-Mu siap menjamah kami, melawat kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap membuka hati, menerima kebenaran firman, terlebih lagi melakukan firman, mari semua mantap katakan. Amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Pertama-tama saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, saya terima kasih pada Pak Gembala, staf, dan seluruh jemaat GBI Bethlehem Taman Kencana. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sore hari ini saya bersama istri saya yang tercinta, yaitu istri yang satu-satunya sekarang, yang sekarang. Dulu 13, sekarang 1. Kan gak apa-apa atau dulu 13, karena gak ngerti kebenaran. Setelah saya ngerti kebenaran, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. I love you, sayang. Dulu 13 itu saya nggak ngerti kebenaran. Setelah ngerti kebenaran, istri itu diciptakan dari tulang rusuk. 1 apa 13? Serius, 1 apa 13? 1 apa 13? Yang keras? 13 itu tulang rusuk apa tulang rusak? Tuhan memberi yang terbaik. Istri seorang penolong. Amin? Iya, istri seorang penolong. Walaupun kita laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, ya toh? Istri, suami sebagai kepala, istri itu leher. Coba kepala aja, diem aja, Anda nggak bisa. Makanya diberi penolong. I love you. Dia setia menemani saya mulai ibadah 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Ya toh? Terima kasih. Gimana kabarnya semuanya? Shalom. 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 Gimana kabarnya semua yang di atas? Gimana kabarnya semuanya? Yang ngomong luar biasa angkat tangan. Yang di atas, yang luar biasa angkat tangan. Coba jangan turunkan tangan dulu. Yang luar biasa angkat tangan. Sombong. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Ya toh? Kalau saya ditanya, Pak Khairul gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat bersama Tuhan Yesus. Di luar Yesus saya binasa. Benar apa enggak? Di luar Yesus kita binasa. Apa yang disombongkan? Benar apa enggak? Kalau ditanya gimana? Luar biasa, dahsyat bersama Tuhan. Di luar Yesus. Siapa yang yakin masuk surga angkat tangan? Siapa yang yakin masuk surga? Yang ngomong amin angkat tangan. Kalau saya ditanya, siapa yang yakin masuk surga? Saya apa amin? Saya apa amin? Amin itu anak buah saya masih di penjara. Bandar narkoba, jangan aman, amin aja. Kalau saya ditanya, siapa yang yakin masuk surga? Saya. Saya apa amin? Saya apa amin? Kok amin aja temanku belum bertobat. Ya kan? Ji Tuhan, kalau yang tadi luar biasa firman Tuhan, next. Ya, sorry. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang tadi ngomong luar biasa angkat tangan? Siapa yang hari ini tidak berdosa? Angkat tangan. Angkat tangan. Sebetulnya saya tadi minta lagu, selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Benar gak kita mengasihi Yesus? Kita semua berdosa, tapi kita bisa disucikan, dimurnikan. Wah, keren, keren. Yesus kita yang kita sembah itu keren. Saya bangga jadi orang Kristen. Karena firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang, waduh keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak menginginkan satu orang binasa. Ingat baik-baik. Makanya kekristenan itu ngaji dengan kebenaran. Amin. Ayo kita ngaji. Loh kok diem aja? Ngaji itu bahasa Indonesia, mengkaji, mengenal. Jangan mengenal Yesus itu cuma kulit aja. Kulit, daging, tulang, sumsum, darah, menyatu. Kok enggak ada yang amin? Saya kesini bawa tesnya orang Kristen, benar enggak? Yang Kristen di sini angkat tangan. Loh kan enggak ada yang angkat tangan, bukan Kristen Pak Gembala ini semua. Imannya ragu-ragu ini. Siapa yang di sini Kristen angkat tangan? Loh kan enggak ada. Ini takut. Saya jauh-jauh dari Malang ke sini bawa tesnya orang Kristen. Benar enggak Anda orang Kristen? Orang Kristen, bukan orang beragama Kristen. Kekristenan itu adalah proses kehidupan. Dari bejat dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dari berdosa dikuduskan, disucikan. Dosamu merah seperti kirmisi, kesumba, dia sanggup memutihkan seperti salju. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Wah, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak menginginkan satu orang binasa. Dia tidak pernah menghakimi, penghakiman nanti haknya Tuhan. Ketika saya berdosa dulu, itu anak itu keluar dari penjara sekarang jadi orang Kristen, orang itu sukanya nunjuk-nunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk gini, nunjuk satu yang empat kemana? Kemana? Setiap kita itu diproses. Tapi nanti endingnya, yang penting itu endingnya, kita lebih dari apa? Wah, kita pasti pemenang. Asalkan kita mau membuka hati, bertobat sungguh-sungguh. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita selamatan itu gampang apa enggak? Gampang, murah, tapi tidak murahan. Orang diselamatkan dengan mulut mengaku, hati percaya, diselamatkan, dibenarkan. Tapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa? Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan jadi orang Kristen biasa-biasa, ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Katakan kiri kananmu, ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Yesus kita luar biasa. Amin. Ini saya membawa tesnya orang Kristen. Kekristenan itu adalah proses kehidupan. Proses kehidupan yang harus kita taat. Taat itu kalau dibaca dari Sumatera sampai sini, tulisannya apa? Atas bawah, bawah atas, kiri kanan, kanan kiri, muka belakang, apa? Boleh tawar-tawar apa enggak? Enggak boleh. Taat. Diproses. Proses itu sakit apa enggak? Sakitnya di sini, semua proses. Dikuliti. Biar kita seperti emas. Serupa segambar dengan dia. Jangan pernah menghakimi orang itu berdosa. Saya salut sama Tuhan Yesus ketika saya ngaji. Ketika saya ngaji, anak-anak saya itu anak-anak bejat semua. Banyak yang bejat, yang rusak. Di Yayasan Pemulihan Rumah Nusantara. Itu orang-orang bejat. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Yang ngomong gini, lihat ini, guru, ini ada anak perempuan kedapatan apa? Berzina. Hukumnya dia apa? Rajam. Hei, kamu, kalau kamu di antara kamu tidak ada yang berdosa hari ini, lempar yang pertama, ditulis namanya satu-satu. Hei Pak Ijo, kamu dosanya kemarin nyuri ayam. Hei,
Laksmi, kamu dosanya. Satu persatu Yesus itu tahu namanya dan dosanya tahu. Tahu apa enggak? Tahu. Tapi setelah mereka pergi semua, perempuan itu berkata, tanyain gurunya, loh kemana mereka? Pergi guru. Dan kamu juga pergi. Dan jangan berbuat dosa. Boleh tepuk tangan buat. Itu kasih yang hebat Bapak kita ini. Amin. Siapa saya juga? Saya ini pembunuh, penjina, pembunuh, penjamret, perampok, kenakalan dari A sampai Z sampai A. Sudah saya lakukan. Apa yang belum saya lakukan? Kadang-kadang malam saya mikir, apa yang belum aku lakukan? Makanya sampai istri 13. Istri saya ngomong, yang kesaksiannya kurang kalau istrinya 13. Kurangnya gimana? Cemilannya belum dikatakan. Desetnya, diset apa? Disetnya, gak bisa saya ngomong diset. Desetnya, camilannya. Loh bandar narkoba ceweknya banyak apa enggak? Banyak. Kehidupan berlimpah, uang banyak apa enggak? Banyak. Saya itu cuma sodako, amal, janda-janda, saya amali semua dan saya nikahin. Tapi sekarang satu, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ya. Taat, ngerti firman Tuhan. Dengan kebenaran apa? Dengan kesungguhan hati, setia, belajar setia. Belajar setia sama siapa? Saya diajarin istri saya. Belajar setia itu sama anjing katanya. Kurang ajar. Apa sama anjing? Sama anjing. Anjing itu binatang yang setia. Belajar sama anjing. Akhirnya sekarang saya nyuci anjing, mandiin anjing. Saya datang gitu anjingnya, oh loh, ya kan beda tau sayang gitu. Kalau dulu setia dalam kehidupan saya, setia itu setiap tikungan ada. Tapi sekarang saya setia, teman. Istriku ketawa-ketawa. I love you. Dengan kesungguhan hati, surga itu dicerminkan dari keluarga rumah tangga. Saya dulu nggak kerasan di rumah itu. Tengkar dikit, oh cerai, tengkar di minggat, tengkar dikit, tukar tambah. Tapi sekarang jadi Kristen boleh nggak tukar tambah? Nggak boleh. I love you. Kamu lebih daripada pemenang. Karena saya sudah bertobat. Saya tanya, yang kalau misalnya aku belum bertobat, wah aku mati. Ini jangan ngomong, aku mati. Kenapa? Oh paling aku cuman kamu tidurin aja, kamu tinggal pulang gitu. Iya karena bejat, rusak. Sekarang dengan kesungguhan hati, iman percaya saya kepada Yesus Kristus bahwa itu Tuhan datang ke dunia untuk melayani saya, memberikan nyawanya, ya toh, mati hari ketiga bangkit naik. Setelah itu kita nunggu pengharapan dia tuh turun menjemput saleh-salehnya, kita semua akan dijemput. Makanya persiapkan diri, hati. Jangan sampai buka celah pengharapan. Dan kita ini aplikasikan ke Kristenan itu kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Saya tahu tujuan hidup saya sekarang, makanya saya jadi orang Kristen, gak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Banyak orang Kristen saya tanya, tahu tujuan hidup enggak? Hidupnya apa enggak? Enggak tahu Pak, ya begini-begini aja. Jangan begini aja. Kita ini orang-orang pilihan. Kita tahu tujuan hidup kita apa? Untuk nanti kita memimpin pemerintahan 1000 tahun dan kita memakai mahkota. Boleh masuk surga? Boleh. Surga itu ada tingkatan nih, emperan, pelataran, masuk, dan Roh Maha Kudus. Yang pertama, tujuan saya hidup, saya itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini langkah pertama. Saya biar sukses itu bukan di dunia. Sukses itu kalau kita pakai mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Benar apa enggak? Ini tujuan hidup saya. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini kunci pertama, langkah pertama hidup saya. Hidup itu pasti diubahkan. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Dibenarkan dan diselamatkan. Benar apa enggak? Siapa yang di sini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Turunkan tangan.
Siapa yang di sini belum dibaptis selam? Angkat tangan. Yang belum dibaptis selam, angkat tangan. 1, 2. Yang belum dibaptis selam, 3. Ini langkah pertama. Turutin ini, firman ini. Saya nurutin firman, saya bisa seperti ini. Karena firman itu mendidik kita ke jalan yang benar. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, iblis itu percaya apa enggak? Percaya enggak? Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Percaya? Iblis melakukan apa enggak? Iblis melakukan apa enggak? Berarti kalau orang sudah tahu firman enggak melakukan berarti apa? Loh, bukan saya yang ngomong. Belum. Kita doakan aja biar dia menjadi pelaku firman yang benar. Karena kita punya DNA surga. Benar apa enggak? Tahu kebenaran. Baptis. Kita harus mengalami 3 baptisan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Benar apa enggak? Setelah itu, setelah dibaptis dengan air, barang siapa yang tidak lahir kembali dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Melihat aja enggak, apalagi masuk. Langkah pertama kita percaya lalu dibaptis. Orang Kristen harus mengalami 3 baptisan. Pertama baptisan air, kedua baptisan roh dan api. Ibadah 1 tahun 52 minggu. Siapa di antara Bapak Ibu yang 52 minggu sering absen ibadahnya? Semua enggak ada yang angkat tangan. Berarti semua masuk surga level 2. Loh iya loh, ini level 2 loh. Surga masuk level 2 loh. Tapi hati-hati. Ibadah, kita harus rajin ibadah. Setelah ibadah, rajin ibadah, dimuridkan. Baca firman. Siapa yang sudah baca firman Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Pak Gembala, angkat tangan semua ini. Dengar apa enggak suara saya? Yang belum, saya ngomong belum baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan juga. Ini imannya sudah jatuh, gak bakal masuk surga kalian. Serius, ini serius. Kalau saya dulu mau masuk surga harus melalui rambut dibelah 7, langit dibelah 7. Ini 7 langkah untuk menuju surga loh. Saya dapat hikmat ini enggak macam-macam. Saya dapat hikmat ini karena saya melakukan. Kekristenan itu menjadi pelaku firman. Baptis sudah, ibadah saya dulu sudah. Makanya kalau 5 kali ini biasa. Karena saya dulu ketika jadi orang Kristen pertama, saya masuk gereja itu minggu itu, saya nyari gereja itu 5 kali sampai 6 kali. Katolik, GKJW, GKI, semua gereja yang ada salibnya saya masukin. Pokoknya bukan gereja setan. Masuk, ikut, duduk gini nangis-nangis, orang ini nangis-nangis kenapa, orang ini tepuk tangan kenapa. Belajar selama 2 tahun. Makanya kalau khotbah 7 kali, saya mungkin sudah biasa. Karena apa? Terlatih. Ibadah, karena ibadah mengandung janji. Ibadah 2-3 orang berhimpun atas namaku dia hadir. Kita sepakat, kita doa kita dijawab. Amin. Jadi orang Kristen kok gak semangat gitu. Ini saya bawa tesnya orang Kristen, benar gak Anda Kristen? Benar gak Anda sudah dimuridkan? Benar gak Anda sudah baca Alkitab? Pak, saya kalau baca Alkitab kok ngantuk. Pada mulanya adalah firman adalah apa dipikir firman Tuhan ini obat tidur CTM. Itu ciri-cirinya kalau ngantuk baca firman, orang itu dibaptisnya nggak bener, serius. Dibaptisnya nggak bener, dibaptis karena nikah, dibaptis karena ikut-ikutan, bukan dibaptis karena bertobat sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dibaptis itu karena kita bertobat percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat lalu dibaptis. Itu keren. Baca Alkitab itu nutrisi, baca terus. Anak saya, kedua anak saya, 1 tahun, 3 Pak, habis. Kejadian sampai Wahyu, habis. Yang cewek, yang kecil, SD, habis 2. Saya enggak ninggalin harta. Harta semua di sini lenyap nanti.
Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saya didik anak-anak dengan firman, bukan dengan handphone. Tapi sekarang banyak saya jumpain anak-anak hamba Tuhan mainan HP terus. Kalau main HP seharian sampai kacamatanya tebal. Tapi kalau membaca Alkitab, tapi di sini nggak ada itu. Tadi nggak ada yang ngangkat tangan, nggak ada yang ngaku, Pak Gembala. Iya, dimuridkan untuk memuridkan. Ingat, kalau Anda sudah suka ibadah, ingat, kalau Anda suka membaca firman, itu tandanya Anda dibaptis dengan Roh. Setelah dibaptis dengan Roh, kita semangat, kita melayani. Yesus datang ke dunia tidak untuk dilayani, untuk kekristenan bukan bos tapi jongos. You understand? You understand? Understand. Ya. Jongos. Jongos itu keset. Keset itu tulisannya apa? Welcome. Saya nggak bisa ngomong welcome. Saya kan orang Jawa. Itu ya keperucut. Melayani, ketika melayani, Yesus datang untuk melayani untuk menderita. Bukan cari gaya-gayaan melayani, untuk menderita, berkorban, memberikan nyawanya kepada yang lain. Setelah melayani, ini yang berat. Saya ngalami, tapi fase-fase itu masih saya jaga. Ketika melayani, kita dibaptis dengan baptisan api. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Ketika melayani di sini kita digoncang oleh iblis. Haleluya, haleluya, di luar sana haleluya, haleluya. Gesekan antara singer, antara choir, antara semua pejabat-pejabat bisa gesekan semua. Dan yang dipakai proses ketika melayani orang paling terdekat, paling jengkelin. Ini alam. Wes gak pelayanan. Ini tanya istri saya. Enggak, wes aku enggak. Aku tak pergi minggat anak jadi penjahat aja. Der, banyak duitnya. Tapi itu enggak bisa kita lari. Karena tulisannya yang merah apa? Itu salib yang kita pikul. Mikul salib itu berat apa ringan? Mikul salib berat apa ringan? Nanti ikut saya ke Ancol tak baptis semua kalian. Ini kelihatan kalau nggak baca Alkitab ini. Pikul akuk yang aku pasang bebanku apa? Ringan apa berat? Bersama Yesus itu kita itu ringan. Bersama Yesus, makanya tinggal di dalam Kristus, dibaptis sungguh-sungguh. Kalau kita usaha sendiri, waduh berat, minta ampun. Ketika diproses sakitnya itu di sini. Di sini semua sakit. Katanya Ayu Ding Ding ya. Lagunya Ayu Ding Ding, sakitnya apa? Di sini. Sakit apa enggak diproses? Sakit. Tengkar sama istri. Wah, gak usah, enggak. Kadang-kadang terbesit. Ini kadang-kadang terbesit. Wah, tukar tambah. Bisa apa enggak tukar tambah? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Gak boleh. Ini istri saya akhirnya berdoa. Wah, suamiku kok kayak gitu. Memang proses. Tapi istri saya berdoa, Tuhan Yesus, aku enggak mau sama suamiku katanya. Aku ini kok keluar dari sana kok ini ke kandang singa katanya. Tuhan Yesus, tapi dia dibalik sama Tuhan, kasihi dia seperti aku mengasihi kamu. Dan dia berdoa terus untuk suaminya. Dan saya bisa diubahkan. Itu semua proses, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bangga. Kalau dulu saya tengkar dikit, wah tinggal. Sekarang ya dipikul salib itu ya sayangnya. Tapi bersama Yesus kita, ketika melayani besi, ingat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Ingat ini. Ketika Anda mau masuk surga, ingat ini. Anda sudah dibaptis, Anda sudah ibadah, Anda sudah baca firman. Ketika Anda nanti gagal di pelayanan, Anda dapat masuk surga. Ini diuji. Baptisan api. Baptisan api digodok itu panas apa enggak? Panas.
melayani. Akhirnya saya pergi sama istri saya melayani, belajar. Memang dua, karakternya berbeda. Istri saya seorang dokter, saya seorang mafia. Beda apa enggak? Beda. Ketika nikah, saya tidak pernah nikah dengan rumah tangga yang sehat. Kamu anak istri jam 4 nonton TV dan enggak biasa rame. Awal-awal nikah sama istri saya dibangunin, Mas, Mas dia, karena saya refleks, hidup saya kan was-was terus, itu biru semua. Sorry sayang, sorry. Sekarang kalau bangunin, waktunya doa, ya siap. Dari jauh dia. Dikasih hikmat Tuhan. Saya dikasih halus gini, Mas, dang gitu. Kalau pintu dibuka, anginnya keluar gitu. Yang mau kemana gitu. Tapi sekarang saya sudah belajar sama istri saya, 2 jadi 1. Itu bisa kalau kita diantara kita saling mau menyatukan, memahami. Ya sayang, maafin aku salah. Saya dulu nggak pernah minta maaf, anti minta maaf. Dia istri saya ngajarin, maaf ya sayang. Lama-lama saya bertobatnya itu apa? Dengar lagu Nela Karisma. Bojoku galak. Itu bisa tak cari istri saya. Orang dunia tahu bojoku galak. Walaupun galak aku cinta. Iya toh? Walaupun bojoku galak tak tinggal ngopi wae katanya gitu ya. Itu saya langsung tak cari, Ma, sayang, aku mengasihimu dari situ sampai sekarang. Terus nggak pernah dengerin Nela lagi ya. Ya, itu keren. Saling melayani di rumah tangga dulu. Terus anak-anak saya sekarang anak-anak rohani saya lihat saya sama istri saya. Mami sama papi itu sekarang kok ya beda. Zaman dulu waktu baru nikah, waduh hancur-hancuran. Tapi sekarang anak-anak rohani gitu. Begitu saya baik sama anak-anak saya itu turun semua. Dan sekarang yang nggak punya anak berapa tahun? Benti itu berapa tahun? 8 tahun enggak punya 14 9 tahun sekarang lihat papi maminya rukun kemana-mana, dia transfer hamil dan mereka hidup perekonomiannya sekarang dia waduh luar biasa diberkati. Karena apa? Dari saya dan istri saya sebagai contoh panutan dan anak-anak saya itu ikut semua. Yesusku itu keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ketika melayani keluarga dulu dilayani. Kita hebat di luar, di rumah tangga hancur, itu sama dengan babak belur. Saya dulu gitu, kamu percuma, kamu hebat di luar rumah tanggamu. Waduh, iya, saya duduk diam, saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat. Jangan sampai kita ini gajah di belangkoni, bisa khotbah nggak bisa, itu. Ketika melayani ini, hati-hati jangan sampai kita hancur di sini. Ketika melayani, kita memberi yang terbaik, yaitu mempersembahkan hidup. Yesus itu mempersembahkan hidup loh melayani. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Hargai karya salib itu. Tapi banyak saya jumpain orang-orang Kristen itu. WL ngomong gini di gereja. Mari kita persiapkan persembahan yang WL jangan ngomong. Waktunya persembahan, kita memberi persembahan yang kita angkat satu lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dompet dibuka. Sepatunya mengkilat buat nyaduk kucing nancep. Ya toh? Ku mau cinta Yesus selamanya. Kantong kolektor diputerin. Ngambil dompetnya merek semua. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta 5.000. Gitu kok mau mempersembahkan hidup. Jadi orang Kristen jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Bertobat, mati gak bawa harta.
Beri yang terbaik, Yesus itu sudah memberi yang terbaik. Nyawanya diberikan. Kok mau memberi yang terbaik? Maaf. Saya KKR kemarin di Sumatera, di mana-mana, di kantong-kantong Kristen. Istri saya ngitung persembahan, maaf. 2.000 dikali gini. Ini persembahan bukan untuk saya, untuk Tuhan. Bener apa enggak? Ku mau cinta Yesus selamanya 2.000. Ku mau cinta Yesus selamanya diginiin 5.000. Gitu kamu menghargai Tuhan gimana? Anak saya ini saya didik. Anak-anak saya didik. Kalau memberi Tuhan, kasih amplop, persiapkan, masukin yang terbaik. Dompet ada 150, 20, 10, 5.000, 2.000, beri yang terbaik 100. Bahkan kadang-kadang Hairul yang di kantongmu itu semuain. Itu saya semuain. Kalau pelit, kita diberkati berkatnya banyak, itu harus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada gentongnya di sini. Ngumpulin harta di dunia, ngengat, dan pencuri. Terima kasih. Terima kasih. Rumah sakit yang menunggu. Ya, kalau gentong itu air nyucur terus, kalau keluarnya airnya sedikit, lama-lama air yang jernih itu dapat ke keruh dan banyak jentik-jentiknya, banyak penyakitnya. Makanya jadi orang Kristen itu cuma terima kasih, terima kasih, terima kasih, kita saluran. Amin. Kalau kita saluran aja seger terus, seger, sehat wal akot, wal mercy. Karena Fiatnya sudah nggak produksi. Ya toh? Melayani mempersembahkan hidup. Kalau sudah mempersembahkan hidup itu loh kita tenang. Tenang. Siapa yang di sini hari ini mau siap mati angkat tangan? Loh kan nggak ada toh. Berarti Anda mau hidup di dunia ini. Mau hidup 100 tahun di dunia ini. Siapa yang mau hidup 100 tahun di dunia ini angkat tangan? Loh nggak ada yang angkat tangan. Yang mau mati hari ini angkat tangan. Loh nggak ada yang angkat tangan. Lagi ini imannya orang Kristen yang bagaimana? Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Yang saya ingin bunuh diri nggak mati-mati kok. Tapi sekarang saya menjadi pengikut Kristus. Hidup adalah Kristus, mati sebuah. Berbahagialah orang yang mati di dalam. Waduh. Kalau saya mati, nama saya yakin terdaftar sudah. Lagunya apa? Di sana namamu apa? Ditulis, ya. Di kitab kehidupan ditulis. Nunggu antrian mati. Kita ini semua camat. You understand camat? Calon mati. Katakan kiri kananmu, calon mati. Kematian itu bagi orang Kristen gak menakutkan. Kematian itu istirahat. Bener gak Anda sudah di sini? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda di mana? Ini tesnya orang Kristen. Ini tesnya orang Kristen. Bener gak kekristenanmu? Kalau nama kita sudah terdaftar, wah keren. Yang terakhir, yang ke-7. Saya punya tujuan hidup apa? Menjadi mempelai. Keren apa enggak? Menjadi mempelai. Saya dulu yang bejat, rusak. Dapat ayat emas ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena mulai kecil saya dibuang orang tua saya. Sampai hari ini belum ketemu orang tua saya. Dan saya hidup di jalanan, jadi jambret, perampok, balap liar. Menang balap saya pakai mabuk, narkoba, di penjara, keluar masuk penjara, lihat. Di penjara saya jadi imam hari Jumat, sekarang dipilih menjadi imam hari Minggu. Jumat mati, Minggu bangkit, hidup bersama Kristus. Di penjara, kumpul penjahat apa kumpul pendeta? Keluar dari penjara, kayak hantu. Orang yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Suatu hari saya bunuh orang, setelah bunuh orang saya
sembahyang dengan cara saya yang lama, dan saya ngomong, aku capek jadi penjahat. Ketika saya sembahyang, saya didatengin Tuhan Yesus dan dia berkata, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi hari itu saya nggak percaya dan dia ngomong, ikutlah aku. Saya langsung masuk ke diskotik. Saya nyabu, saya main perempuan, gak ada serat, gak ada nafsu. Minum gak mabuk-mabuk, nyabu gak on, makan ekstasi gak on. Ngerokok mulut saya pahit. Terus saya pulang ketemu perempuan ini saya godain. Kamu kok cantik, mau kemana? Mau ke gereja, Pak. Ush. Saya lihat perempuan ini kok cantik. Tiba-tiba di telinga saya ada suara audible. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Ih, tembokku bisa ngomong. Disuruh tanya. Saya pikir saya nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke gereja? Iya. Boleh saya tanya sebentar? Boleh, Pak. Kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa, Pak, yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Mau Bapak ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Yang ketawa nanti tak baptis. Nanti yang ketawa menghina, tahu menghina, ngenyek itu. Jangan dihina. Lihat, jangan dilihat wajahnya kayak casingnya kayak Nokia jadul. Tapi sekarang iPhone 13 mesinnya. iOS. Iya toh, Tuhan lihat hati bukan lihat casing. Begitu saya masuk gereja, salam. Salam itu apa? Pak, salam itu artinya damai sejahtera, Pak. Saya mau cari ibu saya yang namanya Juaria Lubis itu mau saya bunuh. Saya orang Batak. Bapak saya Madura. Ya, itu mau saya cari, mau saya bunuh karena saya kecil dibuang. Tapi ketika saya dengar salam, dendam saya itu hilang. Kayak disiram dengan air es. Salam itu apa? Salam itu damai sejahtera, Pak. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitu saya masuk ke gereja, dengar lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Langsung saya nangis. Lihat wajahnya sangar gini. Tapi begitu dengar Bapa sentuh hatiku, langsung kayak Tweety. Wajahnya sangar tapi hatinya lembut, dilembutkan oleh Tuhan Yesus. Nangis saya. Enak ya orang Kristen manggil Tuhannya Bapa, aku mau, Bapa mau. Dan aku mau kau ubahkan. Dan firman-Nya pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Tuhan kalau gitu aku tatoan gini salah. Merusak bait, ngerokok salah apa enggak? Salah. Saya kemarin ke Sumatera itu, di sini kan nggak ada orang Batak ya, mumpung nggak ada orang Batak. Orang Batak itu bebal-bebal, tak omongin ya. Orang Batak itu bebal-bebal, coba lihat di kantong-kantong Kristen itu semua katanya Kristen, kalungnya salib, gondal-gandul tapi ngerokok semua. Ngerokok itu merusak bait Allah apa enggak? Sudah melayani loh. Pendetanya juga merokok loh. Boleh enggak merokok? Enggak boleh ngerusak bait Allah. Tulisannya besar sekali. Merokok dapat membunuhmu. Loh sudah tahu gitu. Latihan bunuh diri. Kalau bunuh diri mati bisa masuk surga apa enggak? Terusin aja ngerokok. Pak firman-Nya ada. Apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskan? Keluar apa enggak? Keluar apa enggak? Kepingin enggak najis? Telan. Itu mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dalam hidupmu. Bertobat yang ngerokok. Banyak orang Kristen yang ngerokok kena santet masuk. Itu sama dengan buka celah. Dan ketika saya nangis di hadapan Tuhan, saya didoakan hamba Tuhan ini. Dan doanya pas, keinginan saya kepingin tobat nasuha pas. Begitu saya didoakan pas, ada puji-pujian. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Langsung saya berdiri. Tuhan kalau ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku.
Mulai dari hal sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, siang saya pakai malam, malam saya pakai siang. Bosen. Uban, aku mau ikut engkau. Aku mau menjadi pengikutmu. Dan satu lagi permintaanku, tadi malam aku habis membunuh orang, gimana caranya aku gak masuk penjara? Tadi malam memang saya habis nembakin orang, karena anak buah saya ketangkep. Habis saya bunuh, saya keluar dari gereja sama perempuan ini, saya ditelepon seseorang. Bro, di mana? Saya di sini. Cepat kamu pulang. Kenapa? Orang yang kamu bunuh tadi malam tembakanmu meleset nggak mati. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi dibunuh. Oh langsung tak matiin. C, orang yang tak bunuh kemarin nggak mati, C. Tembakanku meleset, Pak. Kalau gitu Bapak dapat mujizat. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Jumat saya diajak ke gereja, Sabtu malam Minggu biasanya saya itu pergi ke diskotik. Saya nggak pergi kemana-mana. Saya di rumah siapin baju, siapin pakaian, besok mau pergi ke gereja. Begitu mau berangkat ke gereja, saya ditelepon pacar saya. Nah ini istri saya. Pacar saya. Hey Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman. Aku sudah on kenceng. Kamu tak tunggu kok nggak datang. Sorry, aku nggak mau datang lagi ke diskotik. Aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja. Hey Ilung. Bule kan nggak bisa ngomong Irul. Khairul Anwar nama saya. Kamu tahu namamu Khairul Anwar? Dia tahu. Kamu bukan orang Kristen, tahu. Kenapa kamu pagi-pagi hari mau ke gereja? Apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, aku nggak mau ngebom gereja. Boleh aku cerita sama kamu? Boleh. Saya cerita bla 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 bla. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Kalau orang jatuh cinta itu bisa dijami apa enggak? Mau enggak dijami? Waktunya apel, pulang apel gitu ya. Kan enggak enak. Ya. Nanti kalau kamu pulang gereja tolong jemputan aku sudah on kenceng. Ayo nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya buka celah. Ujian penyembahan firman saya gak dapat apa-apa. Gak seperti hari Jumat saya nangis-nangis. Dengar salum biasa, salum. Tawar di sini. Ujian penyembahan firman saya gak dapat apa-apa. Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, ayo kita angkat tangan, kita terima berkat. Saya gak angkat tangan, saya lipat tangan. Jangan lama-lama Pak Pendeta, kalau doa aku ditunggu pacarku. Sebentar lagi aku mau bercinta. Senyum sendiri. Pak Pendetanya gak jadi doa berkat. Mic-nya ditaruh, jalan kletak nyamperin saya di belakang. Yang kemarin hari Jumat duduk di depan. Kalau berdosa duduk di belakang. Makanya kalau orang berdosa duduknya di belakang. Itu saya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung memang firman ini nyinggung kalian. Supaya kalian tersinggung dan bertobat. Makanya jangan duduk di belakang, duduk di depan. Ya Pak? Ujian penyembahan akhirnya saya didatengin Pak Gembalanya itu, saya pikir polisi, letak. Saya ngambil senjata saya, polisi. Lah kok gembalanya ke saya? Dipegang pundak saya sama kepala saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kon, Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus lihat hati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini waktunya habis, itu 0000, ini terus apa cukup? Terus apa cukup? Terus apa cukup? Sekali lagi, terus apa cukup? Bukan saya, Anda. Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Jadi Anda pulang dari tempat ini, Anda disegarkan oleh firman Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari situ langsung saya bertobat. Saya datang ke Pak Gembalanya, Pak kenalkan nama saya Khairul Anwar, saya dipanggil tembel Arema, saya dipanggil tembel Etan, saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Benar kalau bedan saya ini semua banyak ilmunya, banyak isi-isinya, kuasa kegelapan banyak. Dan saya tadi mau pulang ketemu pacar saya mau berzina. Dan hari ini saya tidak kompromi dengan dosa. Pacar saya walaupun cantik, seksi, putus. Saya putus, saya nggak dosa lagi, dan saya minta dibaptis. Pendetanya ngomong apa? Oh nggak bisa. Loh Pak, kenapa nggak bisa? Harus ada pengajaran. Pak, saya ini penjahat. Waktunya nggak ada untuk belajar. Nanti malam kalau saya tembak-tembakan sama polisi mati, saya nggak masuk surga, yang dosa Bapak.
ini saya bawa senjata. Akhirnya saya dibaptis sesuai dengan firman ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa tidak percaya kan? Akhirnya setelah saya keluar dari kamp baptisan, badan saya, ilmu saya itu rontok semua. Saya tanya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Loh, kok Khairul Anwar, kan saya sudah Kristen. Mbok nama saya diganti siapa? Pak Markus Matius yang ada us-usnya gitu loh. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada enggak pendeta namanya Khairul Anwar? Ada apa enggak? Ada di depan Anda ini loh. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Yesusku itu memang luar biasa. Akhirnya Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah, lihat, perubahan hidup. Dari gelap dibawa kepada terangnya yang lihat, yang gondrong umur 40 lebih, yang sekarang berdiri di Anda 33. Ini ketawa menghina lagi ini. Kok enggak percaya sama firman Tuhan? Lihat ini. Firman-Nya mengatakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang, melainkan siapa? Yang hidup di dalam. Umurnya berapa Kristus? Awet? Muda. Awet tua. Akhirnya saya berdoa, setelah saya keluar dari kolam baptisan, Tuhan Yesus, aku sudah bertobat, aku sudah dibaptis. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Yesus? Di telinga saya dengar lembut. Tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Istri dulu suruh ninggalin semua. Banyak orang yang tanya, Pak, terus istri berikutnya gimana? Tinggalin semua. Karena itu bukan tulang rusuk. 13 tulang. Coba kalau 13 gini-gini semua rusak apa enggak? Tapi kalau tulang rusuk itu, ya akhirnya saya suruh ninggalin harta benda saya. Wah, enggak mungkin Tuhan suruh ninggalin harta benda cewek-cewek ini semua, enggak mungkin. Tuhan berikan. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku, ya yang ini yang saya tinggali. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya tinggal, langsung saya pamitin satu-satu. Saya datang ke rumah, Beb, Hani, Sweetie, Bunda, Mami, yang Beb, aku sekarang baru dibaptis, sekarang menjadi pengikut Kristus. Gila, semua dianggap gila. Menjadi pengikut Kristus dianggap gila. Akhirnya saya keluar, orang-orang aja bawa baju satu, celana satu, sandal jepit. Disuruh Tuhan pergi ke Malang. Akhirnya saya pergi ke Malang bawa duit 100.000 rupiah. Tuhan Yesus, aku bawa 100.000 rupiah menjadi pengikutmu. 100% ikut Engkau, hancur apa berhasil? Dalam nama Tuhan Yesus. Naik bis dari Ubung ke Malang enggak bayar. Supir bisnya kenal semua dan saya yang punya pompa bensin yang di terminal Arjosari Malang. Bos bareng. Begitu saya naik bis, turun di Malang 4:30. Tuhan Yesus, aku sudah di Malang, apa yang harus aku lakukan? Jual bakso sama Mami. Jual bakso Tuhan? Aku ini orang kaya Tuhan. Di Malang siapa yang enggak tahu aku ini orang kaya. Laupan ini. Teman-temanku tak utangi, bisa kerja apa bisa. Tuhan tetap ngomong, jual bakso sama Mami. Nangis. Masa biasanya bawa motor gede, bawa tril, sekarang menjadi pengikut Kristus, bawa gerobak bakso. Harga dirinya memang gak ada kalau menjadi pengikut Kristus. Karena hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Apapun suka-sukamu Tuhan,
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Boleh tepuk tangan. Suka-suka dia. Kalau kita disuruh jual bakso, disuruh apa, suka-suka, Tuhan gak akan mempermalukan anaknya. Ketika kita milih orang-orang pilihan, Tuhan itu mengangkat kita. Kemana kita pergi, berkat itu diperintahkan mengikutinya. Jangan pernah khawatir. Akhirnya saya jual bakso dengan modal 100.000 rupiah. Jual bakso di pinggir jalan, peralatan sederhana. Semua peralatan pinjem, sendok garpu, mangkok. Pinjem ada orang jual bakso, hei so bakso sini. Ya bos, pinjem mangkok 4, sendok garpu 4. Buat apa? Pinjem. Ada panci, kompor, saya angkutin semuanya orang. Mereka takut karena saya preman. Jual bakso di pinggir jalan, saya dipikir orang gila. Itu yang dulu istrinya banyak, gila sekarang. Keluar dari penjara gila, edan. Dia jual bakso gak bisa bulet gini bikin pentol. Lonjong semua kayak pinang. Besar, kecil. Akhirnya sampai sekarang saya bisa masak bakso. Tuhan Yesus bumbunya aku gak tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengandalkan Yesus. Akhirnya sekarang saya punya bakso namanya bakso naritik. Bakso edan, cuimi edan, tangan yang buat bunuh orang, nyiksa orang sekarang dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi saluran berkat. Doain tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Sekarang pinter masak bakso dan mie hauje sencinping. Enak edan, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Modal 100.000 rupiah katanya orang tidak mungkin, tapi Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam 1 tahun langsung diubahkan, langsung punya 14 cabang. Coba kalau untungnya 100.000 aja, kali 14 berapa? 1.400.000, kali 1 bulan berapa? Gak usah dihitung, itu bukan uang Anda. Makanya kalau kepingin berhasil jual bakso. Nih, lihat bakso rombongnya jelek itu laku apa enggak? Laku. Nih di Makassar, di Sulawesi, Kalimantan, bentar lagi minggu terakhir saya buka di Manado, di Jangkar sana, di Megamas. Jangan dilihat itu, tapi yang penting ini. Berkat itu mengiring kalau kita ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan. Kalau kita nyari sumbernya, gak usah khawatir. Jangan cari berkat, cari sumber berkat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gaya hidup kita menjadi saksi Kristus dulu. Oh itu loh, yang Kristen baru lihat seperti ini. Dan dia lihat apa? Buahnya. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan jadi hamba-hamba Tuhan jadi hamba-hamba Tuhan, jangan ngomong preman. Karena mulut kita ini punya kuasa. Tarik itu, aku cabut perkataanku yang sia-sia. Ya apa ya? Kita doakan. Loh, hamba Tuhan itu manusia. Tidak luput dari itu, makanya kita doakan. Doa yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mantan penjahat, bertato yang bertobat, jadi apa? Jadi pendeta. Lalu apa? Dicalonkan jadi wali kota Malang. Mereka lihat perubahan hidup saya. Itu yang penjahat sekarang suka bagi-bagi. Dulu jadi penjahat aja suka bagi-bagi, apalagi sekarang jadi pendeta. Mati gak bawa apa-apa, bagi-bagi terus. Makanya anak rohani saya banyak banget sekarang. Dicalonkan jadi wali kota. Dan saya nggak mau, istri saya ngomong, yang jangan jadi wali kota, kamu terlalu baik sama orang. Nanti sembarang kamu tanda tangani. Karena kamu terlalu baik, nanti tanda tangan kamu nggak mau baca. Saya memang nggak mau baca kalau gitu-gitu, oh tanda tangan, oh sini. Tahu-tahu nanti gelangan Rolex kanan kiri. Ya. Iya apa ya? Istri saya ngomong, yang jangan. Tapi istri saya ini orang kritis, makanya saya beri istri seorang penolong.
Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja dan memberi. Buahnya bisa orang lain merasakan. Buah pelayanan kita, buah kekristenan kita, buah roh kita. Orang lain yang merasakan. Pelayanan masuk ke dalam hutan-hutan, masih jauh, so dekat. So dekat ini, so dekat naik gunung, turun gunung 3 hari 3 malam. So dekat. Nyebrang ini dangkal apa? Dalam Tofor. Tofor ini Tofor. Ini pelayanan saya. Masuk hutan, keluar hutan. Lihat pakaian saya. Batik asli. Cap celurit. Kalau khotbah di hutan pakai gitu, ya Pak. Tapi saya bangga di sana menemukan satu suku Wamkana, suku Tak, suku Dodak. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini pelayanan saya di penjara-penjara. Mereka yang mau dieksekusi mati nanti jilid 4. Kita doakan. Saya kemana-mana pakai kaos, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Kemarin saya makan di apa? Sayang? Kebun kacang itu, makan apa, nasi uduk. Di situ lihat semua, saya pakai kaos, aku milih Yesus. Semua lihat masuk, kaosnya, lihatan. Jadi penjahat aja berani mati, masa jadi pengikut Kristus gak berani mati. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ke Israel, kemana-mana saya, sampai orang ngomong gak ganti-ganti. Memang saya punya banyak stoknya ini. Karena apa? Saya lagi promosi Yesus. Menjadi pengikut, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Dan banyak kita naik motor gitu, tiba-tiba dikejar orang. Mas, kaosnya itu beli di mana? Kenapa? Saya kepingin beli. Saya kemana-mana bawa. Tapi hari ini habis, gak tahu tinggal berapa itu. Di bawah itu kalau Anda kepingin memberkati pelayanan ini, menabur pelayan, ini bukan untuk kekayaan saya sendiri. Kalau Anda gak punya uang boleh minta sama saya. Saya kemana-mana, saya bangga kalau ada orang pakai aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Itu sama dengan menginjil jalan-jalan. Kalau pesawat didelay, saya sama anak-anak rohani saya jalan. Karena begitu keluar dari bandara itu, wah, kayak kemarin dari Batam, semua pakai cadar, kita pakai kaos aku milih Yesus. Kamu berani mati, siap mati bi. Oh keren. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Ini. Saya senang khotbah itu di lapangan. Kalau di gereja gini, haleluya, nangis-nangis, keluar dari sini haleluya. Tapi hari ini saya berdoa, Anda haleluya terus. Nah, ini. Untung nama saya gak diganti. Coba kalau nama saya diganti, Markus, Matius, ada us-usnya. Yang datang ke sini Rahel, Hana, tapi yang datang ini Siti Mudrika, Siti Mutmainah, ya. Orang yang belum mengenal Yesus. Kanker otak, kanker payudara, disembuhkan Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, Tuhan sertai. Coba, aba-aba semua ini. Umi, abah datang semua. Mereka butuh Yesus. Makanya kita terang dan garam, kita harus berani memberitakan Injil di luar sana. Kalau nggak berani cuma pakai kaos saja, keliling kampung gitu. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang kena santet, disembuhkan Tuhan Yesus. Doain, yang lumpuh berjalan. Pak Haji ini pulang dari Mekah kena virus, enggak sembuh-sembuh. Doain, tumpangi tangan, langsung sembuh. Dan dia, ya lihat yang doain. Saya suka di rumah itu pakai celana pendek, sendal jepitan, pakai topi. Begitu dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan Yesus. Pak Pendeta, saya sudah sembuh. Dan saya boleh bersaksi di gereja, saya sudah terima Yesus. Saya pakai pakaian begini boleh, Tuhan Yesus gak lihat pakaian. Tapi Tuhan Yesus lihat hatimu, akhirnya dia bersaksi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi Sarah sama suaminya tanya, Pak, yang ditelepon tadi orang gila. Iya, mantan orang gila di tempat saya, sesuai dengan baksonya edan. Tapi dia tadi saya telepon, saya kalau ditegur anak yang edan itu, shalom, gitu rasanya hati saya itu seneng kayak mau kiamat gitu. Dan dia
Setelah itu saya potongin jimat-jimatnya, saya potongin semua. Rambutnya dipotongin, dimandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dan dia sembuh, pulih normal. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pembantu saya, pegawai-pegawai saya, mereka semuanya, hampir semuanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman preman sudah terima Yesus dan mengiringi pelayanan saya dengan tanda-tanda yang heran. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus dengan mulut mengaku, hati percaya, dan sujud mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemarin mau pergi ke sini, 22 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus setiap minggu ketika saya pulang nanti Rabu ini ada Rabu pulang, Senin pulang, ya Selasa Rabu terima tamu, ya terima tamu aja. Banyak yang mau dibaptis. Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Lihat wajahnya orang Jawa apa orang Batak? Orang Batak ini, lihat orang Batak itu banyak yang datang dari Batak sana ke Malang untuk dibaptis. Mereka mau, dan mereka ngomong gini, Pak, saya di gereja saya takut dibaptis. Kok takut sama gereja? Jangan takut sama gereja, takut sama Tuhan Yesus. Amin. Ini suasana di rumah. Banyak jiwa. Kemarin, maaf, bukan bermaksud bermegah diri. Kemarin 3 desa dibaptis. 1 orang diselamatkan, bertobat, seisi surga sorak-sore kok. Apalagi 3 desa. Lihat, buahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dia janjinya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika saya pergi Tuhan, saya pulang, saya nonton TV One, 9 terpidana bandar narkoba dieksekusi mati nanti malam. Langsung saya, Tuhan ini temanku semua, selamatkan dia, engkau sudah selamatkan aku. Di telinga saya, kamu pergi ke Nusa Kambangan dan katakan yang namanya Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati, aku nanti mau menyatakan mujizatku dan kemuliaanku di sana.